Sesaat setelah Lembang Laut mengutarakan pendapatnya, para Bayangkara itu terdiam untuk beberapa saat lamanya. Meskipun Gagak Bongol sudah mempersilahkan, para Bayangkara itu masih ragu-ragu untuk mulai bergerak. "Aku akan ikut Kakang Gagak Bongol," berkata Singoprapen. "Aku akan ikut ke Krian," Bradabasu kini juga angkat bicara. Dua orang yang telah memulai itu kemudian disusul oleh yang lainnya, hingga kemudian terbagilah Bayangkara itu menjadi dua kelompok. Sebagian memutuskan untuk ikut Gagak Bongol dan Lembang Laut menyusup ke kota raja. Sebagian yang lainnya bersama-sama dengan Mahesa Kingkin dan Bradabasu memutuskan mengambil ke arah Krian. Gagak Bongol dan Lembang Laut yang berdiri berdampingan kini saling menggamit. Keduanya merasa yakin siapapun Telik Sandi itu pasti berada di antara mereka yang memutuskan mengambil ke arah Krian. Lembang Laut dan Gagak Bongol merasa kini telah berhasil mempersempit daerah kecurigaannya. Sebuah cara yang kasar dan bodoh sekali. Telik Sandi yang menyusup di antara Bayangkara itu berbicara untuk dirinya sendiri. Akhirnya, aku benar-benar yakin Srijaya Negara dan Gajah Mada tidak mungkin berada di Krian. Aku yakin setelah merasa mengetahui siapa saja yang mengambil jalan ke Krian, si Bongol dan Lembang Laut itu pasti akan mengatakan yang sebenarnya, bahwa Gajah Mada dan Jaya Negara tidak akan pernah ditemukan di Krian. Jika benar seperti itu, aku tinggal menebak dan mereka-reka kemana sebenarnya Gajah Mada membawa Kalakemet itu. Telik Sandi itu tersenyum, tetapi dengan segera ia menyembunyikan senyumnya di balik wajah datar tanpa meninggalkan kesan. Kelihatannya Pegel Gajah Mada telah meninggalkan pesan khusus untuk mereka berdua, supaya mereka berusaha keras untuk menemukan Telik Sandi yang menyusup di tubuh mereka. Bukan pekerjaan yang gampang untuk menemukanku. Kulitku sangat peka dan gampang sekali untuk berubah. Mata-mata itu berbicara pada dirinya sendiri. Perhitungan Telik Sandi itu benar. Sejenak kemudian terlihat Gagak Bongol dan Lembang Laut kini berbicara berdua. "Bagaimana menurutmu?" bisik Lembang Laut. "Ini sudah upaya puncak yang berhasil kita lakukan," Gagak Bongol menjawab bisikan itu. "Telik Sandi itu berada di antara mereka. Apakah Mahesa Kingkin orangnya, Bradabasu, atau siapapun? Yang jelas, Telik Sandi itu pasti berkepentingan untuk pergi ke Krian." Lembang Laut kini manggut-manggut. "Lalu berikutnya apa?" tambah Lembang Laut. "Jika kita biarkan mereka ke Krian, itu sama halnya dengan menjemuskan mereka ke dalam bencana. Pasukan yang dikirim oleh Rakuti dengan cara yang disamarkan itu jelas-jelas menuju ke Krian. Sudah tiba saatnya kita akan sampaikan hal yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik siapa yang terlihat paling kecewa setelah ku sampaikan cerita itu. Orang itu patut kita curigai." Lembang Laut kini mengangguk. Nama mereka yang memutuskan untuk pergi ke Krian itu diingatnya dengan sangat baik, dihafalkan dan disimpan rapi dalam benaknya. Para prajurit Bayangkara telah menata diri dan kini sudah siap bergerak. Meskipun sebagian merasa ada yang aneh melihat sikap Gagak Bongol dan Lembang Laut yang seolah-olah ada sesuatu yang telah mereka rahasiakan. Mereka mencoba mengesampingkan atau menganggapnya memang begitulah seharusnya. Kuda-kuda yang semula disembunyikan kini telah disiapkan. Bahkan sejenak kemudian masing-masing telah berloncatan mempersiapkan diri mereka
dan mereka pun kini telah bertengger di atas kuda tunggangan itu dan siap menarik tali kendali jika perintah telah dijatuhkan. Namun Gagak Bongol memberi isyarat untuk menunggu sejenak. Ada apa lagi? Maheso Kingkin jengkel. Gagak Bongol mengangkat tangan kanannya. Tidak ada gunanya kalian ke Krian. Kakang Bekel Gajah Mada dan Tuanku Jaya Negara tidak berada di sana. Semua kini tersentak. Ucapan Gagak Bongol itu mengagetkan. Tidak sengaja Maheso Kingkin menarik tali kendali kudanya sehingga kuda itu melonjak dengan kaki di atas dan suara meringkik yang keras. Kini semua perhatian tertuju kepada Gagak Bongol. Semua menuntut penjelasan. Bahkan beberapa di antaranya kini jengkel karena telah merasa seperti dipermainkan. Semua ini Kakang Bekel yang memberi perintah. Di hadapan kita semua, Kakang Bekel meminta kita untuk menemuinya di Krian. Kakang Bekel memberi perintah itu dengan perhitungan yang cermat. Kakang Bekel Gajah Mada cemas di antara kita ada yang tertangkap. Siapapun yang tertangkap, maka Rakuti akan berusaha keras untuk mengorek keterangannya. Rakuti tidak akan segan-segan melakukan siksaan yang tidak terbayangkan untuk bisa memperoleh keterangan itu. Itulah sebabnya, untuk menghadapi kemungkinan seperti itu, Kakang Bekel membuang umpan palsu menuju ke Krian. Segenap Bayangkara kini termangu. Nyaris serentak setelah mereka saling pandang satu dan yang lain, beberapa di antaranya manggut-manggut. Dengan seksama, Lembang Laut memperhatikan semua wajah untuk menemukan siapa yang merasa paling kecewa. Namun kini justru Lembang Laut yang harus kecewa karena ia tidak berhasil untuk menemukan wajah itu. Jadi kemana Kakang Bekel membawa Tuanku Jaya Negara? Bradabasu bertanya. Hanya aku yang tahu. Sayang sekali, Kakang Bekel meminta untuk tidak mengatakan di mana ia berada. Kakang Bekel hanya memberi perintah padaku untuk membawa kalian ke tempat pertemuan yang sebenarnya. Mata-mata kaki tangan Rakuti kini mengerutkan kening. Kini jelas duduk persoalannya. Segenap Bayangkara bisa menerima keterangan itu. Sebaliknya, telik sandi Rakuti dengan bersusah payah berusaha menghapus kesan apapun yang kini muncul di wajahnya. Kuakui kau memang cerdik, Gajah Mada. Kau mampu membuang jejak dengan cara yang luar biasa. Akan tetapi, jangan kau kira aku tidak bisa menemukan jejakmu. Salah besar jika aku beranggapan mampu melenyapkan diri dari balik batu atau bongkahan tanah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dariku. Masih dengan wajah yang datar, tidak menyeratkan gejolak perasaan apapun, telik sandi kaki tangan Rakuti itu memeras otak. Sebuah jejak samar-samar telah diperoleh. Masalahnya sekarang bagaimana menguak jejak yang hanya samar-samar itu supaya menjadi terang benderang. Di mana kau, Gajah Mada? Telik sandi itu berdesis. Dengan bersusah payah, telik sandi itu berusaha untuk mengumpulkan semua jejak ingatan, khususnya terhadap orang-orang yang berada di barat kota raja yang mempunyai hubungan akrab dengan Gajah Mada. Orang-orang itu mempunyai kemungkinan untuk didatangi Gajah Mada guna menetipkan Jaya Negara. Satu demi satu, nama-nama itu dipilah-pilah olehnya. Hingga kemudian tiba-tiba telik sandi itu berdesir. Mojo Agung. Di barat ada buyut Mojo Agung. Nama itu mengguncang isi dadanya hingga berderak-derak. Telik sandi itu kini menjadi tegang. Beberapa bulan yang lampau, Bekel Gajah Mada pernah bercerita tentang seseorang yang memiliki kemampuan ketajaman mata hati, kemampuan meramal berbagai hal yang berkaitan dengan masa yang masih belum terjadi. Bekel Gajah Mada sedemikian membanggakannya orang itu
hingga disebutnya orang yang berkemampuan itu weruh saturungi winarah. Mungkinkah Gajah Mada menyembunyikan Srijaya Negara di tempat itu? Ya, amat mungkin sekali, bisik telik sandi itu kepada dirinya sendiri. Telik sandi itu kembali menimbang-nimbang, namun kemungkinan yang lain memang harus diabaikan karena mata-mata Rakuti itu sangat yakin Gajah Mada pasti menyembunyikan Srijaya Negara di Kabuyutan Mojo Agung. Hal itu sangat sesuai sekali dengan kebalikan arah dari umpan yang diberikan di arah timur, yaitu di wilayah Krian. Kali ini kau kena, Gajah Mada. Aku tidak akan meleset. Aku berani bertaruh jari kelingkingku. Kau pasti ada di sana. Kini tinggal bagaimana caranya untuk memberitahu Rakuti. Jika terlambat, Gajah Mada bisa bergerak lagi. Makin banyak ia bergerak, hal itu akan semakin menyulitkan. Siapapun mata-mata kaki tangan Rakuti itu, setelah ia merasa berhasil menemukan jejak arah yang benar, ia justru kini menjadi gelisah. Nyaris saja ia berjalan mondar-mandir untuk membuang kegelisahannya. Tetapi prajurit itu memang luar biasa. Sebagai mata-mata, ia mempunyai raut wajah yang lentur. Wajahnya bisa menjadi garang jika berurusan dengan keselamatan Srijaya Negara dan negara. Akan tetapi di balik wajahnya masih bersembunyi wajah yang lain seperti lembaran klobot. Di baliknya masih menyembunyikan lembaran klobot yang lain. Akhirnya setelah menunggu sejenak, rombongan kecil pasukan dengan kemampuan yang luar biasa itu kini mulai bergerak. Sasaran mereka adalah kembali menyusup ke kota raja serta melakukan gerakan-gerakan yang diharapkan mampu membuat Rakuti merasa gelisah dan tidak bisa tenang. Sementara itu, pasukan yang berkekuatan nyaris segelar sepapan memang ada yang disusupkan ke Krian. Rakuti yang mendasarkan laporan mata-matanya yang amat dipercaya karena langsung disusupkan di jantung kekuatan pasukan Bhayangkara berharap keterangan itu benar. Diharapkan pula upaya untuk meringkus Jaya Negara dan Gajah Mada kali ini bisa membuahkan hasil. Ketika senja kini mulai membayang, Rakuti merasa gelisah. Rakuti cemas upaya penangkapan di bawah kendali Rawedeng dan Rabanya kembali gagal tidak membuahkan hasil. Apalagi Srijaya Negara dikelilingi oleh pasukan yang meskipun kecil, namun pasukan itu licin melebihi belut. Rakuti gelisah. Benaknya kini dijejali berbagai kecemasan yang bersumber dari belum tertangkapnya Srijaya Negara. Rakuti cemas seandainya Rawedeng dan Rabanya bertindak kurang sabar yang bisa menyebabkan Gajah Mada berhasil mengendus kehadirannya. Gajah Mada adalah orang yang banyak akal serta sanggup berbuat apa saja untuk menyelamatkan Srijaya Negara dari sergapan. Tetapi bagaimana jika apa yang dikatakan oleh Ratanca itu benar, bahwa Krian tidak lebih dari sekedar umpan yang dipasang Gajah Mada untuk menyesatkannya? Bagaimana kalau telik sandi itu yang benar? Jaya Negara memang ada di Krian. Tidak seharusnya aku percayakan penyergapan ini kepada Rawedeng dan Rabanya. Mestinya aku sendiri yang berangkat memimpin mereka. Rakuti berjalan mondar-mandir. Sakit yang dideritanya karena luka beracun di lengan itu kini telah mulai pulih, meskipun belum juga bisa dikatakan sembuh sama sekali. Bagaimana dengan Ratanca? Bertanya Rakuti kepada Rayuyu. Aku membutuhkan Ratanca. Di mana dia? Rayuyu sebenarnya merasa jengkel karena di matanya Ratanca tidak banyak berbuat. Ratanca hanya bisa berbicara tanpa melakukan sendiri semua gagasannya. Tetapi Rakuti lebih membutuhkan orang itu daripada yang lain, yang kehadirannya bahkan seperti tidak dianggap oleh Rakuti.
Rayuyu tidak menjawab pertanyaan itu. Justru karena itu, Rakuti kini meradang. Ada beberapa orang prajurit di depan yang juga mendengar perintah itu, kini malah tidak segera bergerak untuk melaksanakan perintahnya. Sebagai seorang raja, Rakuti kini menjadi sangat tersinggung. Apakah tidak ada yang mendengar? Ha? Rakuti berteriak. Ratanca mana? Aku butuh Ratanca. Panggil Ratanca untuk menghadapku. Barulah dua orang yang mendapat tugas untuk mencari Ratanca itu bergegas pergi melaksanakan tugasnya. Tetapi kedua prajurit itu segera bingung karena dicari dimanapun Ratanca tidak ada. Para prajurit yang menjaga regol istana tidak ada yang memiliki keterangan Ratanca berada di mana. Justru karena tidak berhasil menemukan Ratanca, keduanya kini tidak berani kembali. Bagaimana? Yang pertama mengeluh, yang kedua kini malah menekan dadanya. Jika kita kembali ke sana, Rakuti akan mendamprat kita. Jadi sebaiknya bagaimana? Aku mau tidur saja. Aku sudah sangat lelah. Jawab prajurit yang kedua sedemikian kenanya. Prajurit yang pertama kini termangu. Ya, kau benar. Aku juga mengantuk. Kita pergi saja. Biarlah prajurit yang lain yang melaksanakan tugas itu. Kalau kita ditanya, kita sedang mencari Ratanca kemana-mana dan tidak ketemu. Prajurit yang pertama tersenyum. Katakan saja, kita mencarinya sampai di situ Bondo dekat Blambangan. Kedua prajurit itu tertawa, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Dari balik bayangan sebuah pohon, seseorang termangu. Seseorang itu mendengar pembicaraan yang terjadi antara kedua prajurit itu. Pembicaraan itu menyiratkan sebuah gambaran betapa para prajurit tidak menghargai Rakuti. Bukan para prajurit itu yang tidak menghargai Rakuti, tetapi sikap Rakuti dan sebagian dari Dharma Putra Winesuka yang menyebabkan para prajurit bersikap seperti itu. Seseorang itu adalah Ratanca. Sejak peristiwa pembantaian orang-orang yang melakukan laku PP, Ratanca merasa sangat terpukul jiwanya. Ratanca yang menempatkan diri di antara para pemberontak itu akhirnya dibayangi oleh rasa bersalah melihat perkembangan keadaan yang cenderung mengerikan. Ratanca merasa saran dan pendapatnya tidak ada gunanya lagi. Diabaikan dengan sangat kasar oleh Rakuti dan diterjemahkan dengan cara yang urangan oleh Rapangsa. Ratanca kini menghela nafas. Dengan langkah yang berat, akhirnya Ratanca kini datang menemui Rakuti. Ada apa Rakuti? Tanya Ratanca setelah berhadapan. Ratanca kini bersandar di dinding. Dari mana saja kau? Hardik Rakuti. Ratanca tersenyum kecut. Di depannya, Rakuti telah berubah menjadi sosok anak-anak yang selalu bergantung kepada orang lain. Rakuti termangu sejenak. Mungkin karena kemudian ia menyadari ada yang terasa aneh dengan sikapnya. Rakuti kini mengendorkan diri dan kemudian dipandanginya Ratanca dengan tidak berkedip. Aku akan menyusul ke Krian. Bagaimana menurutmu? Setelah peristiwa PP yang berdarah itu, baru kali ini Rakuti kembali membutuhkan saran-saran Ratanca. Rakrean Tanca justru kini mengunci otak, tidak mau ia berpikir, tidak ada manfaatnya. Namun yang dilihat oleh Rakuti adalah Ratanca yang tengah terdiam. Beri aku pendapat, desak Rakuti. Ratanca tersenyum sinis menyungking. Kau sudah habis, Rakuti. Kau merasa menang, tetapi sebenarnya kau telah kalah. Peristiwa PP itu adalah bukti kau telah kalah dalam peperangan ini. Kau hanya merebut istana ini dan menguasainya, tetapi
kau tidak menguasai negara. Rakyat tidak mendukungmu. Bahkan para prajurit, jika kedalaman hati mereka dibedah, maka akan terlihat mereka juga tidak ada yang mendukungmu. Kau seorang pembantai di mata Kawulo. Kawulo yang mestinya mendapatkan pengayoman. Seperti itulah wujudmu, Rakuti. Sebenarnya Rakuti merasa tidak senang mendengar jawaban itu. Terasa pahit memang. Namun lambat laun Rakuti yang semula mengabaikan peringatan yang telah diberikan oleh Ratanca kini harus melihat kenyataan itu sebagai peringatan yang tidak bisa dianggap remeh. Kenyataan yang ada memang benar seperti yang telah diucapkan oleh Ratanca. Rakuti tidak bisa menolak apa yang dikatakan oleh Ratanca memang benar adanya. Rakuti kini mendesah. Aku tidak membutuhkan sesorahmu yang serba mengerkan itu. Ratanca, aku akan ke Krian. Bagaimana pendapatmu? Ratanca melempar pandangan ke malam yang begitu kelam. Tidak terlihat kesan apapun yang ada di permukaan wajahnya. Terserah apapun yang akan kau lakukan. Untuk hal yang seperti itu, kurasa aku tidak perlu memberikan pendapat. Rakuti melihat Ratanca kini mulai jengkel hatinya. Perbuatan biadab yang dilakukan oleh Rapangsa terhadap keluarga Kayun yang berlanjut dengan laku PP yang dilakukan nyaris merata oleh penduduk kota raja dan berakhir dengan pembantaian yang keji membuat Ratanca tidak sepenuhnya lagi mendukung sepak terjang Rakuti. Perkembangan yang terjadi dan arah yang berbelok kini telah membuat Ratanca benar-benar sangat kecewa. Semua peringatan mengerikan yang kau sampaikan itu, aku tidak peduli dan mengabaikannya. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sedalam apapun sungai yang harus aku seberangi, tidak akan menghalangi jalan langkahku. Jadi tidak ada gunanya segala macam sesorah yang telah kau berikan itu. Ratanca kini melengos. Ratanca kini malas bersilat lidah dengan Rakuti. Merasa tidak dibutuhkan lagi, juga pendapat-pendapatnya tidak didengar, Ratanca kemudian pergi. Tunggu! Rakuti mencegah, namun Ratanca kini terus berlalu. Rakuti kini hanya bisa menghela nafas panjang. Bibit-bibit kecemasan kini telah mulai tumbuh dan mekar di sudut hatinya. Akan tetapi, Rakuti berpendapat kunci dari semua persoalan terletak pada Sri Jayanegara dan Bayangkara. Kalau Jayanegara berhasil diringkus dan dibungkam untuk selamanya, semua pihak yang berkepentingan dengan tahta akan melihat kenyataan. Rakuti harus diterima menjadi raja tanpa ada pilihan lagi. Yuyu, ucap Rakuti dengan nada agak lunak. Rayuyu yang melamun nyaris larut. Dengan perlahan ia kemudian menengadahkan kepalanya. Tolong siapkan pengawalan untukku. Sebaiknya aku sendiri yang memimpin penyergapan di Krian itu. Kita tidak memiliki waktu yang cukup panjang dan juga cukup lapang untuk bisa sampai di Krian sebelum segala sesuatunya terjadi. Baik, jawab Rayuyu dengan sigap. Rayuyu bergegas meninggalkan tempat itu. Dan di halaman, Rayuyu bersimpangan jalan dengan orang yang melangkah bergegas. Nyaris Rayuyu mengabaikan orang itu. Tetapi demikian Rayuyu melihat siapa orang itu, ia berhenti bahkan berbalik bergegas mengikuti langkahnya. Dengan langkah yang yakin, orang itu kemudian menghadap Rakuti. Beberapa orang prajurit segera menyilangkan tombak di depan pintu untuk menghadangnya. Tetapi Rayuyu segera memberi isyarat kepada para prajurit itu untuk membiarkan orang itu lewat. Ratanca yang melihat kehadirannya tidak begitu tertarik dan kini malah melangkah menjauh. Rakuti terkejut melihat orang itu. Mengapa kau berada di sini? Orang itu yang tidak lain adalah Telik Sandi yang menyusup di antara para pasukan Bayangkara bersama-sama dengan Gagak Bongol dan Lembang Laut
berhasil memisahkan diri tanpa menarik perhatian dan memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelinap ke dalam istana guna menemui Rakuti. Krian itu ternyata adalah umpan. Telik Sandi itu kemudian langsung berbicara. Gajah Mada dan Jaya Negara tidak ada di sana. Rakuti kini terbelalak. Dengan mulut yang setengah terbuka, pimpinan Dharma Putra Wineh Suka itu menatap wajah Telik Sandi yang kini berada di depannya. Gajah Mada benar-benar belut. Gajah Mada menyadari ada mata-mata di tubuh pasukannya. Itulah sebabnya ia melempar umpan untuk menyesatkan mataku. Gajah Mada memerintahkan para Bayangkara untuk menyusulnya ke Krian. Padahal sebenarnya ia mengambil arah lain. Rakuti menggigil. Rasa kecewa yang teramat dalam kini membuncah dan mengharu biru membuat sesak isi dadanya. Aku telah mengirim pasukan yang bergerak dalam penyamaran. Mereka nyaris berkekuatan segelar supapan untuk meyakinkan upaya penyergapan itu harus berhasil. Tetapi ternyata Krian adalah umpan. Wajah Rakuti kini menjadi pucat dan merasa sungguh sangat kecewa. Gajah Mada tidak akan ditemukan di Krian. Yang benar, kau bisa menemukan mereka di Kabuyutan Mojo Agung, ucap mata-mata itu. Dalam sekejap, mulut pimpinan Dharma Putra Wineh Suka itu tergatup. Suasana ruangan yang semula adalah bilik pribadi Sri Jaya Negara kini menjadi teramat hening. Rakuti dan Rayuyu menunggu Telik Sandi itu untuk berbicara lebih lanjut. Pengiriman pasukan ke Krian itu juga ada manfaatnya, berkata Telik Sandi itu. Dengan demikian, Gajah Mada dan para Bayangkara melihat umpan yang ditebar mereka telah kau makan. Keadaan itu menyebabkan mereka menjadi lengah. Inilah saatnya kau harus menyergap Jaya Negara di Kabuyutan Mojo Agung. Usahakan harus berhasil, karena jika tidak, aku akan mengalami kesulitan untuk melakukan hubungan denganmu. Aku akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan berita-berita kepadamu. Rakuti kini manggut-manggut. Bagaimana kau bisa yakin kalau Kolo Gemet berada di Mojo Agung? Rakuti kini bertanya. Lalu bagaimana kau bisa yakin kalau di Kabuyutan Mojo Agung itu juga bukan umpan? Telik Sandi itu tersenyum. Tidak ada seorang pun yang menyebut Kabuyutan Mojo Agung. Tempat itu bukan umpan karena aku yang menemukannya sendiri dari utak-atik yang telah aku lakukan. Aku yakin sepenuhnya Gajah Mada menyembunyikan Jaya Negara di sana. Apabila umpan ditebar ke arah timur, arah yang sesungguhnya adalah justru arah yang sebaliknya. Lalu bagaimana kau bisa temukan tempat itu? Desak Rakuti. Sebaiknya jangan banyak bertanya, Rakuti. Serbu saja rumah buyut Mojo Agung. Sergap Jaya Negara pada saat ini juga, saat ia tengah tertidur dengan lelap. Baiklah, Rakuti kini berkata dengan sigap. Rakuti percaya meskipun Telik Sandi itu tidak mengutarakan bagaimana cara ia memperoleh tempat itu, Rakuti yakin Telik Sandi itu pasti telah melakukan perhitungan yang sangat cermat. Aku mohon diri dulu. Aku harus segera berada di antara teman-temanku. Jika aku terlalu lama tidak berada di antara mereka, mereka pasti akan curiga. Pergilah, dan ingatlah, aku tidak akan melupakan jasa-jasamu. Kelak, kita akan memetik arti kemenangan ini bersama-sama. Telik Sandi yang menyusup di antara pasukan Bayangkara itu kemudian segera mohon diri. Demikian besar penghargaan yang diberikan Rakuti sampai-sampai Rakuti mau mengantarkan kepergiannya hingga ke halaman istana. Tunggu dulu. Tiba-tiba Rayuyu berkata. Telik Sandi itu berhenti. Bawa ini. Jika terjadi perkembangan yang tidak terduga, kau bisa memanfaatkannya. Pesan yang kau kirim pasti akan sampai kepadaku.
Rayuyu menyerahkan buntalan kain yang berisi seekor burung dara, burung yang lazim digunakan untuk mengirim berita. Telik sandi itu termangu. Ya, aku mengerti. Jika teman-temanmu mengetahui kau membawa burung ini, mereka pasti akan merasa curiga. Kecurigaan itu tidak akan pernah terjadi jika tidak ada orang yang membuka buntalanmu. Bagaimana kalau bersuara? Desak mata-mata itu. Dia tidak akan bersuara. Aku telah memotong lidahnya. Kau hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memberinya makan. Di luar itu, tidak ada masalah dengan burung ini. Tanpa banyak bicara, telik sandi kaki tangan Rakuti itu menerima burung itu. Telik sandi itu memang melihat ada manfaatnya menggunakan burung dara untuk mengirim berita-berita. Berita yang telah ditulis di atas sehelai rontal tinggal diikatkan pada tubuh burung itu. Jika kemudian burung itu dilepaskan ke udara, apapun pesannya pasti akan sampai di tangan Rakuti. Isi dada Rakuti kini tiba-tiba saja meluap. Rakuti merasa inilah saatnya untuk meringkus Jaya Negara. Sekali ini upaya itu tidak boleh gagal lagi. Rakuti sadar kalau masih gagal juga, maka akan makin sulit untuk bisa menangkap Sri Jaya Negara yang telah dikawal oleh Gajah Mada yang memiliki otak yang amat encer itu. Rayuyu, berkata Rakuti dengan nada yang agak berbisik. Siapkan pasukan berkuda. Aku membutuhkan sekitar 50 orang untuk meringkus Kologemet. Tetapi, jangan sekalipun kau bicarakan tentang kemana aku pergi. Aku sendiri yang akan memimpin penyergapan kali ini. Ya, aku mengerti, jawab Rayuyu. Rayuyu kemudian segera bertindak dengan cepat. Pasukan berkuda dengan prajurit-prajurit pilihan dan telah diyakini kesetiaannya pada Rakuti kini telah disiapkan. Rakuti sendiri yang akan memimpin penyerbuan ke Mojo Agung itu. Rakuti ternyata cukup cerdik untuk mengelabui para bayangkara yang berterbaran di sela-sela kegelapan malam. Keberangkatan menuju Kabuyutan Mojo Agung itu tidak langsung mengambil ke arah barat, namun mengambil ke arah timur.